Lagi-lagi, ada lagi penyelam yang terjebak di ruang sempit di tengah kegelapan di dasar laut yang sangat dalam. Lengkap sudah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu tim penyelamat datang menyelamatkan mereka. Namun lagi-lagi, proses penyelamatan ini sangat-sangat sulit karena peralatan saat itu sangat terbatas. Dan juga di permukaan laut sedang terjadi badai yang sangat dahsyat. Lantas kenapa mereka bisa terdampar di dasar laut? Ceritanya kan mereka berdua itu memang bekerja sebagai penyelam di laut dalam. Nah, sebelum kejadiannya terjadi, BMKG-nya di sana sudah memperingatkan bahwa akan terjadi badai. Namun ya, karena ada kesalahpahaman, operasi penyelaman pun tetap dilakukan. Singkat cerita, saat penyelam udah hampir sampai ke permukaan, tiba-tiba terjadi kesalahan yang menyebabkan penyelam tenggelam lagi hingga ke dasar. Ada banyak hambatan dan kejadian apes yang menyebabkan semua ini. Lalu, sampai berapa lama mereka bertahan di dasar laut? Dan berhasilkah mereka diselamatkan? Oke, sebelum kita menceritakan kisahnya, ada baiknya kita jelaskan dulu beberapa perangkat keras yang berperan dalam kejadian ini. Kita mulai dari Star Canopus. Nah, di sini Star Canopus adalah sebuah kapal pendukung untuk penyelaman, atau biasa Pak Kepala Desa menyebutnya dengan Diving Support Vessel. Di dalam kapal ini sudah dilengkapi dengan diving bell. Diving bell ini adalah semacam ruangan kecil yang nantinya akan diturunkan ke dalam laut menggunakan tali. Nah, setelah mencapai kedalaman yang diinginkan, penyelam yang ada di dalamnya pun keluar untuk melakukan perbaikan di kedalaman laut. Penyelam terhubung ke diving bell melalui kabel yang disebut dengan umbilical. Dari kabel inilah oksigen, air panas, dan lain-lain disalurkan. Selain itu, kabel ini juga berfungsi sebagai perantara komunikasi. Jadi ya, jika kabelnya terputus, maka putus juga hubungan kita. Hubungan komunikasi maksudnya. Balik ke kapal. Kapal Star Canopus juga punya ruang bertekanan yang digunakan untuk mengurung para penyelam. Para penyelam ini dikurung agar tubuhnya tidak meleduk setelah menyelam di kedalaman laut yang bertekanan tinggi. Orang yang menyelam dalam misi ini disebut dengan saturation diver. Mereka digaji ratusan juta sekali menyelam untuk melakukan perbaikan di kedalaman laut. Emangnya apa yang mereka perbaiki? Iya, ada banyak dek. Ada perbaikan kaki-kaki rig pengeboran, ada perawatan rutin, pengecekan pipa, dan lain-lain. Nah, kali itu mereka dikontrak oleh perusahaan minyak bernama Mobile untuk memasang koneksi pipa aliran minyak berdiameter 6 inci ke Flensa Racer pada kedalaman sekitar 100 meter di bawah permukaan laut. Penyelam ini bekerja di bawah rig pengeboran minyak bernama Beryl Alpha. Lalu, apa itu Beryl Alpha? Beryl Alpha sendiri adalah salah satu platform minyak dan gas lepas pantai yang terletak di Laut Utara. Rig ini berjenis Fixed Offshore Platform, alias kaki-kakinya bertumpu di dasar laut. Berbeda dengan Hakon Magnus yang kebetulan ada di sampingnya. Hakon Magnus sendiri adalah nama sebuah rig semi-submersible atau biasa juga disebut dengan floating drilling rig yang digunakan untuk eksplorasi minyak dan gas di Laut Utara. Sesuai dengan namanya, rig ini mengapung dan diikat menggunakan rantai raksasa hingga ke dasar laut. Walaupun berbeda, tapi kedua rig ini saling berdekatan, sehingga ya resiko kecelakaan bisa saja terjadi. Lantas bagaimana kejadiannya? Oke lah, mari kita masuk ke kisahnya. Michael Ward dan Anthony Prangley merupakan penyelam saturasi yang sudah sangat ahli. Dia menekuni pekerjaan ini selama bertahun-tahun lamanya. Nah, saat itu mereka berdua ditugaskan untuk memasang koneksi pipa minyak berdiameter 6 inci ke Flensa Racer pada kedalaman sekitar 100 meter di bawah permukaan laut. Pekerjaan itu pun dia terima dan seluruh prosedur dia ikuti dengan baik. Sebelumnya, dia telah dikurung dalam ruang bertekanan tinggi di atas kapal Star Canopus ini selama lebih dari 20 hari. Saat itu bertepatan dengan bulan November, di mana cuaca di Laut Utara sedang tidak baik-baik saja. Angin berhembus kencang, ombak menggulung tinggi, dan badai menyelimuti. Biasanya penyelaman tidak dilakukan di waktu seperti ini karena sangat beresiko. Tapi saat itu perusahaan minyak ini punya target yang harus dicapai. Sementara jika konektor pipa di dalam laut ini tidak segera disambung, maka pekerjaan utama tidak bisa dilakukan. Pengeboran minyak jadi terhambat. Ratusan pekerja yang ada di atas juga jadi nganggur. Akhirnya ya, mau tidak mau, Ward dan Tony terpaksa menerima pekerjaan yang sangat beresiko ini. Akhirnya disepakatilah penyelaman akan dilakukan di tanggal 25 atau tanggal 26 November 1978. Di tanggal itu, Ward dan Tony sudah siap tuh untuk melakukan penyelaman. Namun sejak pagi, cuaca buruk tak kunjung reda.
Bahkan pusat cuaca London telah mengeluarkan peringatan tentang adanya angin kencang hingga berkecepatan 40 knot. Angin ini diprediksi akan terus menerjang antara pukul 6 hingga tengah malam. Dan benar saja, sekitar jam setengah 9 malam, angin kencang mulai menghantam kapal. Namun ada kru kapal yang bilang, Angin dan ombak ini bisa kita atasi, Pak. Tidak usah khawatir, sebab kapal Canopus ini kan sudah dilengkapi dengan DPS, alias Dynamic Positioning System. Dia akan tetap mengunci pada posisinya walaupun angin berhembus kencang. Tapi si kapten kayaknya tidak yakin. Saya lihat ini anginnya terlalu kencang, nak, mencapai 40 knot. Walaupun kapal ini canggih, ya kita harus tetap waspada, karena secanggih-canggihnya peralatan bersenang-senang kemudian. Nah, dengan alasan keselamatan, sang kapten kemudian memerintahkan untuk menunda operasi penyelaman ini. Ada yang setuju dan kayaknya ada juga yang tidak setuju. Tapi ya, yang namanya perintah kapten harus ditaati. Di antara para kru kapal pun ada yang beristirahat karena menganggap operasi penyelaman ditunda. Nah, lewat tengah malam, beberapa pekerja harus bergantian alias pindah shift. Saat itu, supervisor alias semacam pengawas di kapal bergantian berjaga. Dan saat itu, supervisor diambil alih oleh Robert Kelly. Robert Kelly mungkin gak tahu nih bahwa operasi penyelaman sedang ditunda. Dia mengecek kecepatan angin, kayaknya mulai menurun, ombak juga sudah mulai tenang. Dan tiba-tiba dia mendapatkan perintah dari atasan lain. Katanya dia disuruh melanjutkan operasi penyelaman itu. Dan tanpa banyak tanya, dia ikutilah perintah itu. Kelly langsung menyuruh Ward dan Tony untuk segera masuk ke diving bell alias ke dalam ruangan bulat ini. Ward dan Tony jelas rada bingung dong. Lah, katanya tadi ditunda, kok ini dilanjut? Iya dang, baru aja kita mau tidur, tiba-tiba dapat perintah dari supervisor. Nggak jelas ini si Jelly. Akhirnya, Ward dan Tony dimasukkan ke dalam diving bell, dan diving bell diturunkan ke kedalaman 100 meter. Setelah itu, Ward keluar dari diving bell untuk melakukan pekerjaan, dan Tony berjaga di dalam diving bell. Belum juga kerja, tiba-tiba Tony mendapatkan telepon dari Kelly. Kelly memerintahkan untuk segera berlindung di dalam diving bell karena sedang terjadi gangguan di atas. Ternyata di permukaan badai kembali menerjang. Untuk sementara waktu, Tony dan Ward disuruh berdiam diri di dalam diving bell. 1 jam kemudian, badai mulai reda, dan Kelly kembali memerintahkan agar Ward dan Tony menjalankan tugasnya lagi. Si Ward bilang, Bener nih, badainya udah reda. Sebenarnya nggak sepenuhnya reda sih, kata Kelly. Angin masih berhembus sekitar 15-20 knot. Namun ini masih bisa kita atasi, Pak. Kapal ini akan kita hadapkan ke arah angin, sehingga akan memperkecil kemungkinan kapal terdorong angin. Mendengar itu, Ward pun keluar lagi tuh dari diving bell untuk kembali bekerja. Sementara Tony berjaga di dalam diving bell. Selama 2 jam bekerja, mereka tidak menghadapi masalah serius. Sampai di jam 5:45 pagi, badai kembali menerjang. Angin kembali bertiup dengan kecepatan yang lebih kuat, yakni 40 knot. Dan parahnya, kali ini arah angin berasal dari port side, alias dari sisi kiri kapal. Tentu, angin yang datang dari samping kapal jauh lebih beresiko ketimbang angin yang berhembus dari arah depan kapal. Karena, seperti yang kita pelajari di pelajaran fisika dasar, makin besar bidang yang diterpa angin, maka akan semakin besar pula daya dorong yang diakibatkannya. Gitu kan sederhananya. Nah, oleh karena itu, sistem DPS pada kapal ini akhirnya jebol juga. Kapal Star Canopus terseret dari posisi awal. Pak sopir panik dong, tapi baru aja mau banting setir, ternyata kapal itu terkunci dengan posisi DPS. Mereka perlu mematikan sistem DPS ini baru bermanuver secara manual. Namun sayang, mereka sudah terlambat. Kapal itu terseret jauh hingga menabrak rig minyak Hakon Magnus. Lambung kapal sedikit rusak, namun masih bisa mengapung. Nah, karena dirasa terlalu berbahaya untuk melanjutkan misi, Kelly pun memerintahkan untuk menunda operasi ini dan dilanjutkan saat cuaca sudah membaik. Oleh karena itu, diving bell akan ditarik kembali ke permukaan. Kelly segera menghubungi Ward dan menyuruhnya untuk segera masuk lagi ke dalam diving bell. Mendengar itu, makin heranlah si Ward. Apaan sih itu si Kelly? Bentar-bentar nyuruh gua keluar, bentar-bentar nyuruh gua masuk. Tapi dengan taat, Ward segera masuk ke dalam diving bell. Nah, setelah dia masuk, Ward baru sadar. Ternyata tali umbilikalnya tersangkut di sebuah besi. BTW bagi yang lupa, umbilikal adalah semacam kabel yang menghubungkan antara penyelam dengan diving bell. Tanpa tali umbilikal, penyelam tidak bisa tuh menyelam keluar dari diving bell. Jadi masalahnya itu, tali umbilikalnya si Ward nyangkut di luar. Gimana dong? Sementara ini kan diving bell harus ditarik secepatnya ke atas.
Nah, karena Kelly juga udah panik, dia pun memerintahkan untuk potong saja itu tali umbilikalmu. Toh kamu juga sudah berada di dalam diving bell, udah aman. Iya sih, tapi ini terlalu beresiko, Kel. Tapi ya, udah nggak ada pilihan lain. Akhirnya dia potonglah tuh tali umbilikalnya si Ward. Walau tali umbilikalnya dipotong, si Ward masih tetap bisa bernapas karena dia sudah berada di dalam diving bell. Setelah itu, dengan terburu-buru, diving bell pun ditarik ke atas. Namun ada sesuatu yang janggal saat tali diving bell ditarik. Kelly melihat tali itu tidak menjulur lurus di dalam air, melainkan agak miring ke samping. Kok bisa begini ya, katanya dalam hati. Tapi ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di bawah sana. Toh Ward dan Tony juga baik-baik saja ketika mereka dihubungi. Tapi makin dekat dengan permukaan, tali diving bell makin berat ditarik. Mesin penariknya sampai ngos-ngosan. Kejanggalan ini makin membuat Kelly menjadi bingung apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana. Tapi belum sempat Kelly mencerna semuanya, tiba-tiba terjadi getaran yang sangat kuat dari tali diving bell. Seketika, tali diving bell putus, dan diving bell itu tenggelam kembali ke dasar laut. Mengetahui tali diving bell putus, semuanya panik luar biasa. Karena jika tali diving bell ini sudah putus, artinya tidak ada lagi koneksi dengan penyelam yang ada di dalamnya. Pasokan oksigen yang disalurkan melalui tali itu juga ikut terputus. Diving bell itu terhempas di dasar laut dan mengurung kedua penyelam di dalamnya. Kini, Ward dan Tony berada dalam kegelapan karena tidak ada lagi listrik. Suhu menjadi sangat dingin karena pemanasnya juga sudah terputus. Pokoknya ya, kondisinya benar-benar mencekam. Kelly dan kru kapal masih bertanya-tanya apa yang menyebabkan tali diving bell ini bisa putus, padahal tali itu dirancang sangat kuat. Apakah ada makhluk laut yang bisa memutuskannya? Ternyata tali itu bisa putus karena tersangkut pada rantai besar milik rig pengeboran minyak Hakon Magnus. Kok bisa ada rantai besar di sana? Ya, supaya rig Hakonnya lebih stabil, rantai pengikatnya ditambatkan sangat jauh. Dan rantai ini tidak terdeteksi oleh sistem yang ada di kapal Canopus. Mungkin si Kelly juga lupa bahwa Hakon Magnus itu adalah rig semi-submersible yang punya rantai di bawahnya. Dan mungkin saat mereka menarik diving bell itu ke atas, kru kapal lupa mengembalikan posisi kapal ke tempat semula. Sehingga diving bellnya akhirnya nyangkut di rantai. Gimana maksudnya? Itu seandainya posisi kapal dikembalikan dulu ke posisi awal, pasti diving bellnya akan jauh dari rantai, sehingga lebih aman untuk naik. Belum lagi saat mesin penarik sudah mulai merasa keberatan, bukannya dihentikan, malah tetap aja dilanjutkan. Di dalam diving bell ini, Ward dan Tony masih sangat berharap bisa diselamatkan. Mereka berusaha tetap tenang agar konsumsi oksigen bisa dihemat. Sementara itu di permukaan, para kru kapal berusaha mencari bantuan. Namun kru kesulitan karena badai masih terus mengamuk. Belum lagi lokasi Tony dan Ward berada di kedalaman yang sulit dijangkau oleh penyelam. Maka dari itu, beberapa kapal penyelam langsung disuruh membantu. Di antaranya ada Intercept 4, Tender Carrier, dan Uncle John. Nah, sementara itu di bawah, tiba-tiba si Tony teringat bahwa diving bell ini kan punya pemberat. Jika pemberat itu kita lepaskan, maka diving bell ini akan secara otomatis terapung ke atas. Karena kan di dalam diving bell ini masih ada udara. Wah, itu ide yang bagus Tony, kata Ward. Tapi di sini si Ward baru kepikiran bahwa ternyata pemberat itu adanya di luar, tepatnya berada di kaki diving bell ini. Dan pemberat itu hanya bisa dilepaskan dari luar. Artinya ya, salah satu dari kita harus keluar dari diving bell ini untuk melepaskan pemberat. Waduh, disinilah mereka berdua jadi lesu. Kita berdua nggak mungkin bisa keluar dari diving bell, karena kan tali umbilikalnya sudah dipotong tadi. Dan mereka hanya punya satu tali umbilikal, cuma Ward yang punya. Tony tidak, karena Tony hanya bertugas menjaga diving bell dari dalam dan tidak keluar. Aduh, apes bener dah. Dengan begini, tidak ada yang bisa mereka perbuat selain menunggu tim penyelamat menyelamatkan mereka. Di sisi lain, tim penyelamat masih kesulitan menemukan lokasi diving bell ini karena pelacak pada diving bell ini sudah rusak. Belum lagi diving bell ini tidak dilengkapi dengan lampu strobo. Padahal kan lampu strobo itu sangat penting dalam kondisi darurat. Masa kalah sama mobilnya pejabat? Padahal mah nggak. Setelah diving bell ditemukan, mereka pun masih berjuang untuk mengaitkan tali penarik. Dan mereka membutuhkan beberapa penyelam profesional. Mereka berpacu dengan waktu dan cuaca. Singkat cerita, diving bell baru bisa diangkat ke permukaan setelah 13 jam kemudian. Diving bell segera diperiksa dan akan dipastikan bagaimana kondisi Ward dan Tony yang ada di dalamnya. Orang-orang di kapal itu menyaksikan dengan penuh harapan bahwa mereka berdua masih bisa bertahan. Namun sayang, setelah diperiksa, ternyata di dalam sana hanya ditemukan tubuh Ward yang sudah terbujur kaku. Para kru bertanya-tanya, kemana tubuh Tony?
Beberapa waktu kemudian, tubuh Tony baru ditemukan mengambang di permukaan air dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Ada yang menduga saat diving bell ditarik ke permukaan, tubuh Tony terjatuh dari palka bagian bawah diving bell. Atau bisa jadi si Tony ini merelakan dirinya keluar dari diving bell untuk melepaskan pemberat pada diving bell itu. Dia mengorbankan dirinya agar si Ward bisa naik ke permukaan. Walaupun ya, tidak ada yang tahu kepastiannya. Tapi ya, semoga keluarga mereka diberikan kesabaran. Setelah kejadian ini, investigasi pun dilakukan. Ditemukan kesalahan bahwa mereka itu tetap melanjutkan operasi penyelaman padahal sudah diberitahu akan adanya badai. Di sini bisa jadi terjadi kesalahpahaman akibat pergantian shift. Makanya itulah pentingnya komunikasi. Kedua penyelam ini bisa saja selamat jika seandainya pemberat pada diving bell ini bisa dilepaskan dari dalam dan bukannya dilepaskan dari luar. Tentu ini adalah desain diving bell yang salah. Setelah kejadian itu, diving bell sudah dirancang agar saat terjadi hal serupa, diving bellnya bisa kembali ke permukaan hanya dengan melepaskan pemberatnya. Pemirsa, semoga saja kejadian serupa tidak akan terulang lagi. Dan mari syukuri pekerjaan yang sedang kita jalani. Walaupun mungkin gajinya tidak setinggi mereka, tapi setidaknya pekerjaan Anda tidak seberesiko mereka. Terima kasih telah menonton dan simak juga kisah lainnya.